Halo para pegiat K3, kita akan coba bahas terkait dengan audit SMK 3. Bagaimana perusahaan teman-teman semua bisa cepat lulus dapat sertifikat SMK 3 berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012. Kita simak video berikut ini. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Oke, berbicara tentang SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Kalau teman-teman ingin membaca regulasi ini, teman-teman silakan install aplikasi Mika Suprep K3 melalui Play Store ataupun di App Store. Ya, nanti teman-teman silakan install di sana, masuk ke sana, registrasi. Nah, teman-teman klik bagian regulasi, cari PP 50 2012. Nah, kalau teman-teman membaca di sana, SMK 3 itu diwajibkan bagi perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 100 orang atau pekerja atau perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Ya, seperti ya perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dijelaskan di sana, atau perusahaan yang dapat berakibat kecelakaan merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan. Itu kategorinya yang perusahaan wajib menerapkan SMK 3. Tapi ada tambahan juga di sana ya, bukan hanya menerapkan saja di pasal 16, wajib ada yang namanya penilaian audit SMK 3 melalui audit eksternal SMK 3 dari lembaga audit SMK 3. Jadi tidak cukup hanya menerapkan aja, tapi wajib diaudit atau dinilai oleh lembaga audit independen yang telah ditunjuk oleh Kemenaker RI. Lantas apa saja nih yang saya harus siapkan nih Pak? Saya selaku ahli K3 yang ditunjuk oleh perusahaan agar SMK 3 di perusahaan kami bisa berjalan nih Pak. Nah, kalau saya tanya balik dulu. Bapak perusahaan apa? Bapak perusahaan kontraktor atau perusahaan pabrik? Loh, emang beda Pak ya? Nah, agak sedikit beda karakter atau budaya. Berdasarkan pengalaman saya nih, kalau audit SMK 3, biasanya nih ya, biasanya tapi tidak semuanya ya, kalau auditnya ke kontraktor, biasanya, Pak, tujuan audit SMK 3 apa? Iya nih Pak, kita nggak lulus tender. Jadi SMK 3 hanya untuk tender doang. Ada nggak? Banyak banget ya. Tapi kalau pabrik biasanya, Pak, apa tujuan SMK 3? Ya ini kita mau menerapkan SMK 3 untuk mencegah kecelakaan kerja dan PHK Pak. Ya, untuk meminimalisir kerugian akibat kecelakaan tersebut. Nah itu biasanya pabrik. Tapi nggak apa-apa ya. Apapun tujuan teman-teman semua sebagai ahli K3 ketika ditunjuk oleh perusahaan ya sebagai PIC untuk sertifikasi SMK 3. Nah, di video ini kita akan bahas tips-tipsnya buat teman-teman semua bisa mempercepat sertifikasi SMK 3 di perusahaan, tapi tetap under sesuai dengan PP 50 tahun 2012. Persiapan yang pertama kali teman-teman ahli K3 sebelum mengajukan untuk sertifikasi SMK 3, pertama, pastikan nih teman-teman sudah paham dulu apa itu SMK 3. Ya, jadi teman-teman kalau belum ahli K3 umum, lalu lanjutkan ke training auditor SMK 3. Nah, kalau teman-teman udah training auditor SMK 3, sedikit teman-teman akan tahu gambaran bagaimana proses untuk sertifikasi SMK 3. Nah, di video ini saya coba gambarkan sedikit ya, bagaimana sih prosesnya gitu ya. Nah, yang pertama, teman-teman pastikan ada nggak komitmen dulu dari manajemen. Kadang kalau kita langsung kita sendiri nih ya, untuk SMK 3 adanya susah nih. Jadi harus ada komitmen dulu dari manajemen. Oke, kita sepakat SMK 3. Caranya gimana? Ada yang namanya kick off meeting. Jadi dihadirkan dulu ya para manajer, para supervisor, ya siapa penanggung jawab masing-masing area. Lalu si manajer atau si direktur ngomong nih, kita akan komit menerapkan SMK 3. Tanda tangan bersama dulu. Lalu nanti teman-teman coba diusulkan kepada direktur membentuk tim sukses SMK 3. Yang mana tim sukses SMK 3 itu diwakili oleh masing-masing divisi ya, supaya enak nanti komunikasinya. Dan pastikan juga teman-teman ya, sebelum menjalankan SMK 3, teman-teman harus pikirkan dulu apa yang namanya tim P2K3. Ya, tim P2K3 itu nanti teman-teman
buat dulu. Ya, ada ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, di video sebelumnya udah dibahas tuh mengenai P2K3 ya. Nah, dari tim sukses itu menjadi tim P2K3. Nah, di tim P2K3 itulah teman-teman harus memberikan edukasi. Nah, di sini teman-teman harus buat program dulu. Ya, dibuat program dulu bagaimana SMK 3 ini bisa berjalan. Ingat, program itu ya kita kenal dengan istilah PDCA. Plan, Do, Check, dan Action. Kalau di ISO bilang, plan, tulis apa yang akan kamu kerjakan. Do, kerjakan apa yang kamu tulis. Check, koreksi apa yang telah dikerjakan. Action, lakukan perbaikan untuk peningkatan berkelanjutan. Nah, di SMK 3 meminta perusahaan melakukan PDCA ini. Nah, ketika sudah membentuk tim sukses, tim P2K3, teman-teman lakukan ini. Yang pertama, ada yang namanya plan. Ya, plan yang pertama adalah teman-teman harus membuat sebuah perencanaan. Apa aja itu, Pak? 1, ya, membuat kebijakan dulu. Jadi ketika ada kick-off meeting, dilanjutkan dengan kebijakan K3. Safety policy, yang mana di dalamnya itu ya ada komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja, PAK, keberlanjutan ya, terus ada lagi patuh regulasi. Nah, itu harus ditandatangani oleh direktur dan disosialisasikan. Yang kedua, teman-teman membuat yang namanya hierarki pengendalian dokumen. Mulai dari apa? Ada yang namanya manual, prosedur, IKA, dan formulir. Nah, berdasarkan PP 50 2012 itu sekitar ada 25 sampai 30 ya manual prosedur totalnya ya ada 30 prosedur. Teman-teman harus buat ya, cek dulu di PP 50. Lalu ketika itu udah dibuat ya, teman-teman buat lagi yang namanya identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko yang dikenal dengan istilah HIRAK. Dan yang terakhir, perencanaan yang harus dibuat apa? Membuat program-program K3 melalui tujuan, sasaran, dan program K3. Ingat ya, TUSASPRO atau OTP ini, Objective Target and Program ini harus SMART. Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, dan time bound, ada waktunya. Itu tahap plan. Ya. Yang kedua, tahap do. Do itu apa, Pak? Do itu adalah menjalankan yang sudah kita tulis tadi. Apa? Menyediakan sumber daya manusia yang berkualifikasi atau berkompeten. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana memadai. Apa aja tuh, Pak? Kalau ngomongin soal kompetensi, ya, di SMK 3 diwajibkan apa, Pak? Ada ahli K3 umum. Ya, ada P3K. Ada Damkar. Nah, ini dulu nih, ya. Lalu kalau kita kontraktor konstruksi, ada ahli K3 konstruksi. Kalau kita kerjanya di bidang listrik, ada ahli K3 listrik. Apalagi kalau kita melebihi 200 kVA. Kalau kita berbicara kimia, nah kita cek dulu nih. Ada nggak ahli K3 kimia atau petugas K3 kimia? Tergantung dengan tingkat bahayanya. Apakah bahaya besar atau bahaya sedang gitu. Ada nggak forklift? Kalau ada forklift, harus ada tuh SIO atau lisensi forklift. Kalau ada gedung, berarti ada instalasi listrik. Penyalur petir dicek juga. Ya, dan masih banyak lagi. Apakah ada boiler, ada genset, itu harus ada semua operator-operatornya. Yang kedua, ya, menyediakan sarana dan prasarana memadai. Apa aja, Pak? Ada kotak P3K, ada APAR, ya, ada assembly point, ada jalur evakuasi. Nah, itu penting sekali untuk suksesi SMK 3, ya. Dan ada ruangan P3K atau ruangan pelayanan kesehatan. Nah, itu penting untuk sarana prasarana K3 termasuk APD, ya, loto, dan lain sebagainya. Harus dipastikan sesuai dengan regulasi. Yang ketiga, setelah plan, do, check. Apa kita cek? Yang kita lakukan adalah kita harus melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. Apa yang diperiksa? Kita harus ada yang namanya safety patrol. Ya, ada bukti-bukti inspeksi. Nah, apakah itu harian, mingguan, bulanan? Nah, itu ya. Lalu apa lagi, Pak? Ada yang namanya pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan terbagi 3 ya. Ada pemeriksaan awal, berkala, dan khusus. Nah, harus pastikan. Harus disesuaikan dengan pekerjaan atau paparan risiko. Pengujian. Apa yang diuji? Nah, ini yang penting nih. Ya. Yang diuji itu semua alat-alat yang kita punya. Contoh, alat angkat-angkut. Seperti forklift, ya, crane, dan lain sebagainya. Alat produksi, ya, alat-alat yang lain, ya, genset, boiler, dan lain sebagainya. Semua harus diuji dan harus ada suket, surat keterangan memenuhi persyaratan K3. Pemeriksaan, pengujian, pengukuran. Nah, pengukuran itu apa, Pak? Tempat kerja kita harus kita ukur, ya,
sesuai dengan Permenaker 5 2018 ya mengenai nilai ambang batas. Apakah ada fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi. Nah, itu harus kita ukur. Ya, itu ngomongin soal pemeriksaan, pengujian dan pengukuran dicek. Satu lagi apa? Audit internal. Ya, harus dipastikan oleh auditor yang berkompeten. Nah, dan terakhir adalah tinjauan manajemen. Nah, ini penting sekali buat kita menerapkan SMK 3 ada 5 prinsip tadi ya, tinjauan manajemen ya. Jadi, sukses SMK 3 itu teman-teman harus menjalankan 5 prinsip dasar SMK 3. Yang pertama, apa? Penetapan kebijakan K3. Yang kedua, perencanaan K3. Yang ketiga, pelaksanaan rencana K3. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Dan yang kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Itu yang teman-teman harus kuasai dulu untuk menjalankan SMK 3. Nah, kalau 5 prinsip tadi sudah dijalankan, barulah teman-teman ya mengajukan untuk sertifikasi SMK 3. Yang pertama, teman-teman harus memilih dulu siapa lembaga auditnya. Ya, sekarang ada sekitar 22 lembaga audit. Ya, jadi teman-teman silakan nanti cek di sini nih. Ya, ada 22 lembaga audit. Silakan dipilih. Ya, ini per sekarang ya, Februari 2023 baru 22 ini yang saya dapat dari Kemenaker. Pilih dari lembaga ini yang menurut teman-teman cocok untuk diaudit di perusahaan teman-teman semua. Apakah itu dari sisi harga, dari sisi kualitas, dari sisi auditor, atau dari sisi kecepatan. Silakan teman-teman semua pilih ya. Yang pasti tidak ada audit yang nembak ya. Tanpa audit tiba-tiba dapat sertifikat, nggak ada yang kayak gitu. Yang kedua, setelah teman-teman memilih, teman-teman buat surat permohonan kapan mau diauditnya. Barulah nanti surat itu masuk, lembaga audit melakukan audit di perusahaan. Nah, ingat lembaga audit ya, bukan lembaga sertifikasi. Dia tidak mengeluarkan sertifikat. Jadi ketika sudah diaudit, si lembaga audit membuat laporan audit, dikirim ke Kemenaker. Nah, dari Kemenaker inilah akan membuat yang namanya penilaian. Apakah perusahaan tersebut ya dapat nilai emas, perak, atau bahkan harus diaudit ulang. Nah, itu diatur dalam PP 50, kalau dia emas nilainya itu 85 sampai 100%. Kalau dia perak 60 sampai 84%, ya. Tapi kalau harus diaudit ulang itu misalkan nilainya di bawah 60%. Itu tipsnya, ya. Pak, bagaimana kalau misalkan nih pada saat audit manajemen kami mentargetkan harus ada emas nih, Pak. Harus ada, atau perusahaan kami nggak ditargetkan apa-apa, Pak, pokoknya dapat sertifikat. Nah, itu balik lagi nih ke teman-teman semua ya. Kalau misalkan direkturnya paham mengenai SMK 3, dia akan pasti menargetkan emas. Tapi kalau misalkan direkturnya bilang, ya udah kita mau SMK 3 hanya untuk tender doang. ya udah, berarti kita tidak terlalu terbebani. Tapi kalau misalkan perusahaan harus dapat emas nih, nah teman-teman hati-hati. Ya, tipsnya adalah ketika manajemen sudah bilang harus emas, teman-teman harus buat perencanaan yang matang. Salah satunya teman-teman harus ada bimbingan, ya. Harus ada yang ngebimbing. Siapa? Konsultan. Itu tipsnya, ya. Yang kedua, minta atau cari konsultan yang memang benar-benar berkompeten. Ya, berkompeten kayak gimana, Pak? Satu, dia punya pengalaman ya di bidang SMK 3. Yang kedua, dia punya knowledge, ya. Knowledge dia sudah ahli K3 umum dan dia sudah punya sertifikat auditor SMK 3. Kemenaker. Jangan sampai dia ngaku-ngaku berkompeten, berpengalaman, ketika ditanya ahli K3 umum dia belum ada, dia belum punya sertifikat auditor SMK 3. Mau jadi konsultan SMK 3. Jangan sampai dipilih yang kayak gitu. Ya. Nah, itu cari konsultan, ya. Yang kedua, kita harus komit dulu sama manajemen. Ada biaya yang harus dikeluarkan nih, cukup besar kalau mau dapat gold. Apalagi kalau mau yang 166 kriteria dapat bendera. Wah, itu biayanya lebih gede lagi. Jadi pastikan teman-teman semua ada itu dulu, ya. Harus ada komitmen dulu, ya. Nah, setelah dinyatakan lulus ya oleh Kemenaker, Kemenaker tidak langsung mengeluarkan sertifikat. Kemenaker akan mengeluarkan namanya SKL, surat keterangan lulus kalau sudah audit. Nah, surat keterangan lulus inilah yang akan kita pakai untuk administrasi, ya, salah satunya untuk tender. Bisa juga itu. Kenapa Pak nggak langsung keluar sertifikat SMK 3-nya? Karena sertifikat SMK 3-nya itu keluar nanti tuh, teman-teman ya, di tahun berikutnya serentak seluruh Indonesia. Contoh misalkan nih, teman-teman audit 2023 misalkan bulan Juli misalkan ya, nggak langsung keluar di Agustus. Keluarnya nanti di 2024. Perkiraan antara Februari sampai dengan April, tergantung dari pemerintah menetapkan tanggal dan bulannya kapan.
Itu ya. Jadi pastikan teman-teman semua dapat SKL-nya ya. Nah, nanti juga ke depannya sertifikat SMK 3 juga ya, nanti ada QR code-nya juga akan langsung nge-link ke teman K3. Langsung bisa dicek tuh apakah perusahaan ini sudah SMK 3 atau belum. Tapi sekarang belum ada nih teman-teman ya. Ini bocoran aja buat teman-teman semua, nanti perusahaan yang sudah sertifikat SMK 3 bisa juga nanti dilihat dari QR code-nya. Tapi untuk sekarang QR code-nya masih offline nih. Nggak tahu kalau 2023 nanti pas penyerahan nih ya, udah online atau belum. Nah, itu buat teman-teman semua tipsnya agar teman-teman semua bisa sertifikasi SMK 3. Kesimpulannya apa, Pak? Nah, kesimpulannya kalau teman-teman mau SMK 3, tipsnya secara cepat tadi, ada 7 apa 8 legal nih. Kita bahas ya. Ada yang namanya legal K3 yang teman-teman harus siapkan. Karena legal ini akan disubmit ke Kemenaker. Pertama, P2K3. P2K3 harus sesuai dengan Permenaker 487. Yang kedua, harus ada ahli K3 umum. Ahli K3 umumnya menjadi sekretaris P2K3 ya, dan punya SKP sesuai dengan nama PT-nya. Yang ketiga, harus ada petugas P3K minimal 2 orang, petugas damkar minimal 2 orang, lalu ada BPJS Jam Sostek. Yang pasti udah dibayar ya. Yang keenam, ada pemeriksaan kesehatan ya ke PJK3 atau klinik ya, yang sudah ada izin dari Kemenaker berupa SKP. Yang ketujuh, ada pengukuran lingkungan kerja. Nah, itu legal K3 wajib yang teman-teman harus miliki. Ada tambahan lagi nih, ada yang namanya legal perusahaan. Apa, Pak? Ada yang namanya akta notaris plus Kemenhumham-nya. Yang kedua, ada yang namanya NIB. Nah, itu penting ya. Ada yang ketiga adalah namanya WLKP. Nah, itu ya teman-teman ya. Akta notaris, Kemenhumham, NIB, WLKP. Ya, itu sudah satu paket semua tuh teman-teman. Sebenarnya ada satu lagi kalau di jasa konstruksi ada IUJK, SUJK. Nah, itu boleh juga disampaikan ya. Nah, itu adalah tips buat teman-teman semua agar bisa sukses ya, perusahaannya bisa cepat tersertifikasi SMK 3. Oke, semoga membantu. Salam safety.